Namaku Raka, usia 25 tahun, dan sejak ayah meninggal karena kecelakaan 3 tahun lalu, hidupku tidak pernah benar-benar kembali normal. Aku tinggal berdua dengan mama di rumah tua peninggalan keluarga di pinggir kota. Rumah itu besar, terlalu besar untuk ditinggali 2 orang. Lorong-lorongnya panjang, jendelanya tinggi, dan suara kayu lantainya selalu berbunyi setiap malam seolah ada seseorang berjalan pelan di dalam rumah. Dulu rumah itu terasa hangat karena ayah selalu memenuhi suasana dengan tawa dan suara radionya setiap pagi. Namun, semuanya berubah sejak beliau meninggal. Mama menjadi sangat pendiam. Beliau lebih sering mengurung diri di kamar dan jarang keluar rumah, kecuali untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Awalnya aku memahami itu sebagai bentuk kesedihan. Tetapi semakin lama, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Mama sering terbangun tengah malam, lalu berjalan sendirian ke ruang belakang rumah. Kadang aku mendengar beliau berbicara pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Namun saat kutanya, Mama selalu tersenyum kecil dan berkata, "Mama cuma belum bisa tidur." Aku mencoba percaya, karena sejujurnya aku juga belum benar-benar pulih dari kehilangan ayah. Ayah meninggal dalam kecelakaan mobil saat perjalanan dinas luar kota. Menurut polisi, rem mobilnya blong saat hujan deras di jalan pegunungan. Kasusnya ditutup cepat karena dianggap murni kecelakaan. Tetapi entah kenapa Mama tidak pernah mau membahas kejadian itu. Bahkan foto-foto ayah perlahan mulai disimpan ke gudang. Hal itu membuatku heran karena Mama dan ayah dulu sangat dekat. Mereka hampir tidak pernah bertengkar. Namun setelah kematian ayah, Mama berubah seperti orang yang hidup dalam ketakutan. Dan malam itu menjadi awal dari semuanya. Hujan turun sangat deras sejak sore. Angin membuat ranting pohon di halaman terus membentur jendela rumah. Aku sedang bekerja di kamar ketika listrik tiba-tiba padam. Brak! Seluruh rumah langsung gelap. Mati lampu lagi, gumamku sambil mencari santer ponsel. Saat itulah aku mendengar suara sesuatu jatuh dari arah kamar Mama. Buk, lalu disusul suara tangisan pelan. Dadaku langsung tidak tenang. "Mama?" Tidak ada jawaban. Aku segera berjalan menyusuri lorong gelap menuju kamar beliau. Semakin dekat, suara tangisan itu terdengar semakin jelas. Dan entah kenapa, membuat bulu kudukku merinding. "Mama?" Buka pintunya. Beberapa detik sunyi. Lalu perlahan, krek, pintu kamar terbuka. Sedikit, dan aku langsung membeku. Mama berdiri di balik pintu dengan wajah pucat dan mata merah seperti habis menangis berjam-jam. Namun yang membuatku terdiam bukan itu, melainkan sebuah kotak kayu tua di tangan beliau. Kotak itu adalah barang milik ayah yang selama ini hilang sejak kematiannya. "Mama," beliau langsung menutup kotak itu cepat-cepat. "Kenapa kamu ke sini?" Suara Mama terdengar gemetar. Aku dengar Mama nangis. Mama menggeleng pelan. Cuma kaget karena listrik mati. Tetapi aku tahu beliau berbohong. Tatapan mata Mama malam itu berbeda. Penuh ketakutan. Seolah ada sesuatu di dalam kotak kayu itu yang tidak boleh aku lihat. Dan sejak malam itu, rasa penasaranku terhadap kematian ayah mulai tumbuh kembali. Keesokan paginya, suasana rumah terasa aneh. Mama terlihat gelisah sejak bangun tidur. Beliau beberapa kali mengecek pintu depan dan jendela, seperti takut seseorang datang ke rumah. Bahkan saat sarapan, tangan beliau terlihat gemetar saat menuangkan teh. Aku mencoba bersikap biasa. Namun pikiranku terus memikirkan kotak kayu semalam. Kotak itu dulu selalu disimpan ayah di ruang kerja pribadinya. Aku pernah melihat beliau sangat marah saat ada orang mencoba membukanya. Dan setelah ayah meninggal, kotak itu tiba-tiba hilang. "Mama," kataku pelan sambil memperhatikan wajah beliau. "Kotak kayu itu masih ada ternyata." Mama langsung berhenti bergerak. Wajahnya perlahan pucat. "Kamu lihat?" Aku mengangguk. Beliau langsung berdiri cepat. "Itu bukan urusan kamu." Untuk pertama kalinya, Mama menjawab dengan nada tinggi sejak ayah meninggal. Aku benar-benar kaget. Dan sejak saat itu aku sadar. Ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan Mama dariku. Rahasia yang mungkin berkaitan langsung dengan kematian ayahku sendiri. Sejak pagi itu, pikiranku tidak pernah tenang. Mama yang biasanya diam dan lembut, tiba-tiba berubah sangat tertutup, hanya karena aku menanyakan kotak kayu milik ayah.
dan justru reaksi itulah yang membuat rasa penasaranku semakin besar. Sepanjang hari, aku memperhatikan gerak-gerik Mama. Beliau terlihat gelisah. Beberapa kali aku melihatnya masuk ke kamar, lalu mengunci pintu dari dalam cukup lama. Bahkan saat menerima telepon pun, beliau berbicara sangat pelan, seolah takut didengar. Rumah tua itu mendadak terasa penuh rahasia. Malam harinya, hujan turun lagi. Aku duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap foto keluarga lama di atas lemari kayu. Foto itu diambil 6 bulan sebelum ayah meninggal. Kami bertiga terlihat tersenyum bahagia. Tetapi untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati, apakah keluargaku benar-benar seharmonis itu? Saat sedang melamun, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari lantai atas. Tap. Tap. Aku langsung menoleh. Mama turun tangga dengan wajah pucat sambil membawa tas kecil. Mama mau kemana malam-malam begini? Beliau terlihat terkejut melihatku masih terjaga. Mama cuma mau beli obat. Sekarang, Mama mengangguk tepat. Namun aku tahu, beliau berbohong. Karena hujan di luar sangat deras, dan toko-toko pasti sudah tutup sejak tadi. Aku antar aja. Gak usah. Jawaban Mama terlalu cepat. Kami langsung saling diam. Untuk beberapa detik, hanya suara hujan yang terdengar memenuhi rumah. Lalu Mama menarik napas panjang dan berkata pelan, "Kamu gak perlu ikut campur urusan Mama." Kalimat itu terasa sangat dingin. Aku menatap beliau tidak percaya. Seumur hidupku, Mama tidak pernah bicara seperti itu. Namun sebelum aku sempat bertanya lagi, beliau langsung keluar rumah sambil membawa payung hitam. Entah kenapa dadaku langsung terasa tidak enak. Dan malam itu, aku memutuskan mengikuti Mama diam-diam. Aku mengambil jaket, lalu keluar beberapa menit setelah beliau pergi. Hujan membuat jalanan sangat sepi. Dari kejauhan, aku melihat Mama berjalan cepat menuju daerah lama dekat gudang-gudang kosong di pinggir sungai. Semakin lama langkah beliau semakin tergesa-gesa. Sampai akhirnya, Mama berhenti di depan sebuah bangunan tua yang hampir runtuh. Aku langsung bersembunyi di balik pohon besar. Dan beberapa detik kemudian, seorang pria muncul dari dalam gudang. Tubuhku langsung menegang. Pria itu tinggi, memakai jaket hitam, dan wajahnya terlihat samar karena gelap. Namun yang membuatku Terkejut adalah sikap Mama. Beliau terlihat sangat takut saat berbicara dengannya. Aku mencoba mendekat perlahan agar bisa mendengar percakapan mereka. "Kamu janji ini terakhir." Suara Mama terdengar gemetar. Pria itu tertawa kecil. "Harusnya dari dulu kamu kasih semuanya." Mama langsung menyerahkan sesuatu dari dalam tas kecilnya. Dadaku langsung berdegup kencang saat melihat benda itu. Kotak kayu milik ayah. Aku membeku di tempat. Pria itu mengambil kotak tersebut lalu membukanya sedikit. Dan untuk sesaat, cahaya lampu jalan memperlihatkan isi di dalamnya. Tumpukan surat, dokumen, dan beberapa lembar foto lama. Aku belum sempat melihat lebih jelas ketika tiba-tiba kakiku menginjak ranting patah. Krek. Mama langsung menoleh cepat. "Siapa di situ?" Aku panik dan buru-buru bersembunyi lagi. Namun pria misterius itu langsung berjalan ke arah tempatku berdiri. Jantungku berdetak sangat keras. Langkahnya semakin dekat. Dan saat ia hampir melihat wajahku, suara petir besar menggelegar di langit. Brak. Dalam kepanikan itu, aku langsung berlari menembus hujan deras. "Hei!" teriak pria itu dari belakang. Aku terus berlari tanpa menoleh sampai akhirnya berhasil kembali ke rumah dengan napas kacau. Tubuhku gemetar.
Pikiranku benar-benar tidak tenang. Siapa pria itu? Kenapa Mama diam-diam bertemu dengannya malam-malam? Dan kenapa kotak milik ayah begitu penting sampai Mama rela keluar rumah saat hujan deras? Sekitar 1 jam kemudian Mama akhirnya pulang. Wajah beliau pucat. Begitu melihatku duduk di ruang tamu, langkahnya langsung berhenti. "Kamu belum tidur?" Aku menatap beliau tajam. "Mama habis ketemu siapa?" Wajah Mama langsung berubah. "Apa maksud kamu?" "Aku ikut Mama tadi." Kalimat itu membuat tubuh beliau langsung lemas. Payung di tangannya jatuh ke lantai. Dan untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku melihat Mama benar-benar ketakutan. "Raka," suara beliau gemetar. "Kamu gak seharusnya ke sana." "Siapa pria itu?" Mama menunduk sambil menangis pelan. Tetapi jawaban berikutnya justru membuat darahku terasa berhenti mengalir. "Dia, orang yang tahu penyebab ayahmu meninggal." Kalimat Mama membuat seluruh tubuhku langsung membeku. Aku menatap beliau tidak percaya. Sementara Mama berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. Hujan di luar masih turun deras, tetapi suasana rumah terasa jauh lebih dingin dibanding sebelumnya. "Apa maksud Mama?" Suaraku mulai gemetar. Mama menutup wajahnya sendiri sambil menangis pelan. "Ayahmu bukan meninggal karena kecelakaan biasa." Dadaku langsung sesak. Selama 3 tahun aku mencoba menerima kematian ayah sebagai takdir. Tetapi malam itu semuanya runtuh begitu saja. Aku melangkah mendekati Mama. "Jelasin ke aku sekarang." Beliau menggeleng cepat. "Nggak bisa." "Kenapa?" Bentakanku menggema di seluruh rumah. Mama langsung menangis semakin keras. Karena emosi, aku memukul meja ruang tamu hingga bingkai foto keluarga jatuh ke lantai. Prak. Kaca foto pecah berserakan. Aku menatap foto ayah yang kini retak tepat di bagian wajahnya. Dan entah kenapa, pemandangan itu membuat dadaku terasa semakin sakit. Mama selama ini nyembunyiin apa dari aku? Mama terduduk lemas di sofa. 3 tahun lalu, ayahmu punya masalah besar di kantornya. Aku langsung terdiam. Mama menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Ayahmu menemukan sesuatu yang seharusnya nggak dia ketahui." "Apa?" Beliau menggeleng pelan. "Mama nggak tahu pasti, tapi sejak saat itu, ayahmu sering terlihat takut. Potongan-potongan ingatan lama mulai muncul di kepalaku. Ayah memang sempat berubah sebelum meninggal. Beliau lebih sering pulang larut malam. Kadang terlihat gelisah saat menerima telepon. Bahkan pernah beberapa kali aku melihat ayah bertengkar dengan seseorang lewat telepon di ruang kerja. Namun dulu aku tidak terlalu memikirkannya. Sampai sekarang. Mama kenal pria tadi." Mama memejamkan mata beberapa detik. "Namanya Hendra. Dulu dia rekan kerja ayahmu. Dan sekarang?" Mama terlihat ragu sebelum akhirnya berkata pelan. "Dia terus mengancam Mama sejak ayahmu meninggal." Jantungku langsung berdegup keras. "Mengancam soal apa?" Mama menatapku dengan mata penuh air mata. "Kotak kayu itu." Aku langsung teringat isi kotak tadi malam. Surat-surat, dokumen, dan foto-foto lama. "Mama, sebenarnya isi kotak itu apa?" Beliau menggigit bibir sambil menahan tangis. "Bukti." Seketika bulu kuduku merinding. "Maksud Mama?" "Ayahmu sempat menyimpan dokumen tentang korupsi besar di kantornya." Ada banyak nama penting terlibat. Aku langsung mundur beberapa langkah. Pikiranku kacau. Ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Mama mengusap air matanya pelan. "Beberapa hari sebelum meninggal, ayahmu bilang kalau terjadi sesuatu sama dia, Mama harus menyembunyikan kotak itu." Aku menatap Mama tidak percaya. "Kenapa Mama nggak pernah cerita?" "Karena Mama takut." Suara beliau pecah. "Mama takut kamu ikut jadi target mereka." Ruangan kembali hening. Aku bisa melihat ketakutan besar di wajah Mama. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar selama ini beliau hidup dalam tekanan sendirian. Namun justru karena itu, aku semakin yakin harus mencari kebenaran. Malam itu, aku menetapkan satu tujuan dalam pikiranku. Aku harus membuka rahasia kematian ayah, apapun risikonya.
Keesokan harinya, aku mulai mencari informasi tentang Hendra. Aku mendatangi kantor lama ayah dengan alasan mengambil arsip keluarga. Namun suasana kantor itu langsung membuatku merasa aneh. Beberapa pegawai terlihat gugup saat mendengar nama ayah disebut. Bahkan salah satu staf tua menarikku diam-diam ke lorong belakang. "Kamu anak Pak Surya ya?" Aku mengangguk cepat. Pria itu langsung berbisik pelan. "Kalau bisa, berhenti cari tahu soal ayahmu." Dadaku langsung menegang. "Kenapa?" Ia menatap kanan kiri sebelum berkata lirih. "Ayahmu dulu mau bongkar proyek ilegal perusahaan." Aku langsung membeku. Dan sejak beliau meninggal, semua orang di sini pura-pura lupa. Belum sempat aku bertanya lebih jauh, pria itu langsung pergi terburu-buru seolah takut terlihat berbicara denganku. Perasaanku semakin buruk. Dan malamnya, situasi menjadi jauh lebih menegangkan. Saat aku pulang ke rumah, pintu depan ternyata terbuka sedikit. Aku langsung panik. "Mama?" Tidak ada jawaban. Aku segera masuk sambil jantung berdebar keras. Lampu ruang tamu mati. Kursi terbalik. Laci lemari terbuka berantakan. Rumah kami seperti habis diacak seseorang. "Mama!" Aku berlari menuju kamar beliau. Dan saat membuka pintu, tubuhku langsung lemas. Mama terduduk di lantai sambil menangis ketakutan. Kalimat itu keluar dari mulutku sambil memeluk Mama erat di tengah gudang yang masih penuh suara teriakan polisi dan langkah kaki petugas. Mama menangis di pundakku, seperti menumpahkan seluruh ketakutan yang selama ini beliau simpan sendirian. Sedangkan aku, untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, akhirnya bisa bernapas sedikit lega. Hendra dan beberapa orang lainnya langsung dibawa pergi malam itu juga. Polisi menyita semua dokumen serta bukti transaksi ilegal yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Kasus besar yang dulu ditutup rapat akhirnya mulai terbongkar satu persatu. Dan nama ayahku akhirnya dibersihkan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, berita tentang skandal korupsi proyek pembangunan kota memenuhi televisi dan media sosial. Banyak pejabat ditangkap. Beberapa orang penting menghilang. Sedangkan masyarakat mulai mengetahui kenyataan sebenarnya tentang kematian ayah. Beliau bukan korban kecelakaan biasa. Ayah meninggal karena mencoba melindungi kebenaran. Dan meskipun semua terasa seperti kemenangan, ada luka yang tetap tertinggal di dalam keluarga kami. Mama berubah menjadi jauh lebih pendiam setelah kejadian di gudang malam itu. Kadang aku masih melihat beliau terbangun tengah malam sambil menangis diam-diam di ruang tamu. Bukan karena takut lagi, tetapi karena rasa bersalah. Suatu malam aku menemukan Mama duduk sendirian memandangi foto ayah di teras rumah. Angin malam bertiup pelan. Sedangkan rumah tua kami akhirnya terasa tenang setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Aku duduk di samping beliau tanpa bicara. Beberapa menit kemudian, Mama berkata lirih. "Mama sebenarnya ingin cerita semuanya dari dulu." Aku menoleh pelan. "Tapi Mama takut kehilangan kamu juga." Dadaku langsung terasa sesak. Mama menggenggam foto ayah erat-erat. "Setelah ayahmu meninggal, Mama hidup setiap hari dengan rasa takut." Air mata beliau jatuh perlahan. Mama takut mereka datang kapan saja. Aku memegang tangan Mama pelan. "Sekarang semuanya udah selesai." Beliau tersenyum kecil, meski matanya masih basah. "Iya, tapi Mama nyesel udah bikin kamu menanggung semuanya sendirian." Aku menggeleng cepat. "Kita sama-sama bertahan, Ma." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun, Mama akhirnya terlihat benar-benar lega. Beberapa bulan kemudian, hidup kami mulai perlahan normal kembali. Rumah tua itu direnovasi sedikit demi sedikit. Lorong yang dulu terasa menyeramkan mulai dipenuhi cahaya hangat. Lagi. Foto-foto ayah kembali dipasang di ruang tamu. Dan setiap pagi, Mama mulai memasak sambil memutar radio favorit ayah seperti dulu. Hal kecil yang membuat rumah kami terasa hidup kembali.
Suatu sore, aku memberanikan diri membuka kembali kotak kayu peninggalan ayah yang berhasil diamankan polisi. Di dalamnya masih ada surat terakhir dari beliau yang belum pernah kubaca. Tanganku gemetar saat membuka amplop tua itu. Tulisan tangan ayah langsung membuat mataku panas. Untuk Raka dan Mama. Aku menarik nafas panjang sebelum melanjutkan membaca. Kalau kalian membaca surat ini, berarti ayah mungkin gagal pulang. Air mataku mulai jatuh. Tapi ayah ingin kalian tahu satu hal. Jangan pernah hidup dalam ketakutan terlalu lama. Aku menunduk sambil menggigit bibir menahan tangis. Kebenaran memang menyakitkan. Tapi kebohongan akan menghancurkan keluarga perlahan-lahan. Aku langsung teringat semua yang kami alami selama 3 tahun terakhir. Rahasia. Ketakutan, dan luka yang hampir menghancurkan keluarga kami sendiri. Namun, surat itu ditutup dengan satu kalimat yang membuatku tersenyum di tengah tangis. Selama kalian tetap bersama, rumah ini akan selalu punya alasan untuk bertahan. Aku memejamkan mata sambil memegang surat itu erat. Dan saat menoleh ke arah dapur, aku melihat Mama sedang tersenyum kecil sambil menyiapkan makan malam. Untuk pertama kalinya, rumah tua ini tidak lagi terasa seperti tempat penuh rahasia, melainkan rumah yang perlahan belajar sembuh dari masa lalu. Kini, setiap kali hujan turun di malam hari, aku tidak lagi merasa takut seperti dulu. Karena aku akhirnya mengerti. Kadang rahasia terbesar dalam keluarga bukan disembunyikan karena kebencian, melainkan karena seseorang terlalu takut kehilangan orang yang paling ia cintai. Dan aku bersyukur. Karena di akhir semua kekacauan ini, aku masih memiliki Mama di sisiku.